Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Nur Aksya dan rekan saya Alfiani Rahmadanti. Di sini kami akan mempresentasikan tentang prediksi kebiasaan hidup sehat untuk mencegah kulit kering pada wajah dengan metode Naib Bayes pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Yang pertama, kita masuk ke metode penelitiannya. Metode penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang terperinci tentang perencanaan penelitian. Selain menjelaskan prosedur pengumpulan data secara rinci, langkah ini juga mencakup persyaratan penelitian. Metode yang digunakan adalah CRISPR-DM. Metode penelitian ini memiliki langkah-langkah strategis untuk menyelesaikan penelitian secara efektif, yaitu yang pertama ada business understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan deployment. Yang pertama ada business understanding. Pada tahap ini, tujuan utama penelitian didefinisikan dengan jelas, termasuk pemahaman terhadap masalah yang akan dipecahkan. Peneliti mengidentifikasi kehubungan antara kebiasaan hidup sehat dengan upaya pencegahan kulit kering pada wajah, serta menetapkan indikator keberhasilan penelitian. Lalu yang kedua ada data understanding. Tahapan ini mencakup eksplorasi dan awal data yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang dikumpulkan meliputi kebiasaan hidup sehat seperti pola makan, olahraga, dan hidrasi, serta faktor-faktor lain yang berkontribusi terhadap kulit kering pada wajah. Data dianalisis untuk memastikan kelengkapan dan kualitasnya, termasuk data yang hilang. Lalu data preparation. Pada tahap ini, data yang telah dikumpulkan akan diproses agar siap digunakan dalam analisis. Langkah-langkahnya meliputi 1. Membersihkan data dari duplikasi atau nilai yang tidak relevan. Lalu 2. Mengatasi data yang hilang. 3. Mengkonversi data ke dalam format yang sesuai dengan pemodelan seperti normalisasi atau encoding dan kategorikal. Lalu ada modeling. Pada tahap ini algoritma yang sesuai diterapkan untuk membangun model prediksi. Algoritma Naib Bayes digunakan untuk mengklasifikasikan data. Kemudian menggunakan tools Google Colab dan Python. Lalu ada evaluation. Hasil model dianalisis untuk memastikan bahwa model tersebut memenuhi tujuan awal penelitian. Evaluasi dilakukan menggunakan metrik seperti akurasi, presisi, dan recall untuk menilai performa model. Pada tahap ini juga mencakup validasi apakah model dapat memberikan solusi yang sesuai terhadap masalah penelitian. Dan yang terakhir ada deployment. Pada tahap ini, peneliti melakukan deployment dengan membuat rancangan interface berbasis website yang dapat memprediksi kebiasaan hidup sehat untuk mencegah kulit kering pada wajah menggunakan model Naib Bayes. Penulis menggunakan Visual Studio Code untuk bahasa pemrogramannya, serta pembuatan sistem berbasis website ini dilakukan dengan text editor yang sesuai dengan kebutuhan pengembang. Serta Place sebagai framework untuk mengintegrasikan model Naib Bayes yang telah dibangun ke dalam sistem. Place memungkinkan pembuatan API yang dapat menerima input dari pengguna, seperti data terkait kebiasaan hidup sehat dan pengiriman hasil prediksi apakah kebiasaan tersebut dapat mencegah kulit kering pada wajah. Mungkin sekian dari saya. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya Alfiani Rahmadanti. Kepadanya saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Alfiani Rahmadanti. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik pengumpulan data. Di sini kami ada 2 teknik pengumpulan data. Yang pertama ada kuesioner dan yang kedua ada studi literatur. Kuesioner pada tahap ini yaitu mengumpulkan data dengan cara menyebar kuesioner semacam pertanyaan kepada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang diisi di dalam Google Form. Kemudian teknik pengumpulan data yang kedua yaitu studi literatur. Nah, pada tahap ini penulis mencari informasi tambahan dari sumber-sumber yang akurat seperti internet dan juga jurnal internet. Informasi ini
digunakan untuk melengkapi data yang telah dikumpulkan. Kemudian selanjutnya yaitu data penelitian. Di sini data yang kita ambil ada data primer dan juga data sekunder. Nah, data primer yang didapatkan untuk penelitian yaitu kebiasaan hidup sehat dan jenis kulit wajahnya yang diperoleh sementara dari 35 mahasiswa. Kemudian data sekunder yang didapatkan dari jurnal, internet, media sosial, dan website, dan juga dokter terpercaya. Kemudian topik yang didapat yaitu mengenai prediksi kebiasaan hidup sehat, kulit kering, kris DM, machine learning, dan metode naive Bayes. Kemudian selanjutnya, perangkat lunak yang kami gunakan yaitu web browser, misalnya terdiri dari Google Chrome, Microsoft Edge, dan juga Mozilla Firefox. Kemudian perangkat lunak yang kedua yaitu Google Colab. Tools ini digunakan untuk perangkat pendukung dalam pembuatan model dengan metode CRISP-DM dimulai dari tahap dan business understanding hingga tahap evaluation. Kemudian yang ketiga, perangkat lunak Python. Python ini adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk bahasa pendukung dalam pengimplementasian prediksi kebiasaan hidup sehat dengan menggunakan metode naive Bayes. Kemudian yang keempat ada Visual Studio Code, yaitu Visual Studio Code berfungsi sebagai editor kode dalam pengembangan model prediksi menggunakan metode naive Bayes, serta menganalisis data yang diperlukan untuk memprediksi kebiasaan hidup sehat. Kemudian perangkat keras yang digunakan yaitu sistem operasi, spesifikasinya Windows 10, kemudian prosesornya Intel Core i5, kemudian RAM-nya 8 GB, dan untuk harddisknya yaitu 4 GB. Kemudian untuk lokasi penelitiannya yaitu di Universitas Muhammadiyah Sukabumi, di Jalan R. Syamsuddin nomor 50, Cikole, Sukabumi, Kota Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia. Kemudian untuk objek penelitiannya, objek yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data prediksi kebiasaan hidup sehat mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Nah, data yang dipakai dihasilkan dari jawaban kuesioner yang telah kami buat. Data yang tersebut dijadikan pemodelan bentuk prediksi dengan metode naive Bayes. Kemudian yang terakhir ini adalah jadwal dan rencana kegiatan pada penelitian ini. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.